Halo semuanya, kita berjumpa lagi pada perkuliahan etika dan tanggung jawab profesi hukum. Dan sebagaimana telah dibahas pada pertemuan sebelumnya bahwa etika itu mempelajari ataupun membahas terkait mengenai konsepsi baik maupun buruk. Dan sifatnya itu sangat fleksibel dan dia sangat bergantung kepada waktu, tempat, subjek maupun objek yang ditentukan. Sehingga nilainya akan bisa berbeda jika hal-hal yang ditentukan itu juga berbeda. Namun, hal tersebut dapat kita pahami jika kita dapat menguraikan ataupun memahami konsepsi baik buruk dalam berbagai aspek yang akan diuraikan dalam pertemuan ini. Lalu sejauh mana konsep ukuran baik dan buruk? Yang pertama kita bisa melihat menurut agama. Kriteria baik dan buruk menurut agama itu sangatlah yang universal. Namun, pada prinsipnya kebenaran merupakan sesuatu yang terlahir dari ukuran yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Dalam pandangan agama seperti itu. Contohnya, misalnya dalam Islam. Islam memiliki ukuran baik dan buruk tersendiri dalam konsepnya. Untuk menilai apakah suatu perbuatan dikatakan sebagai perbuatan baik atau buruk, tergantung pada niatnya. Hal tersebut sesuai dengan apa yang diriwayatkan dalam hadis oleh Bukhari dan Muslim misalnya. Sesungguhnya suatu perilaku atau perbuatan itu tergantung pada niatnya, dan perilaku atau perbuatan itu dinilai berdasarkan niatnya. Nah, itu konsep jika kita melihat dalam aspek pandangan agama. Dalam teori teologis, etika diartikan pada tujuan perbuatan. Teori teologis menekankan pada unsur hasil. Suatu perbuatan dikatakan baik jika perbuatan tersebut lebih banyak mendatangkan keuntungan daripada kerugian. Dan begitu pula sebaliknya. Dalam teori ini, untung rugi dilihat dari indikator kepentingan manusia. Dan yang ketiga, kita bisa melihat dalam adat istiadat. Ketika kita berbicara mengenai standar baik dan buruk dalam pandangan adat istiadat, ia akan berbeda antara satu sama lainnya. Antara satu adat istiadat dengan adat istiadat lainnya. Bisa jadi terjadi perbedaan tersebut. Namun paling tidak ada satu kesamaan prinsip, jika sesuai dengan adat, maka perbuatan itu akan dianggap sebagai perbuatan yang baik. Sebaliknya, jika itu tidak sesuai dengan adat, maka perbuatan tersebut akan dianggap buruk menurut pandangan adat istiadat. Yang keempat adalah paham hedonisme. Menurut pandangan ini, baik maupun buruk suatu perbuatan dikaitkan dengan apakah perbuatan tersebut melahirkan suatu kebahagiaan atau tidak. Lalu persoalannya adalah, apa yang dimaksud dengan kebahagiaan itu sendiri? Lalu pertanyaan yang kedua, apakah ia merupakan sebuah standar yang individual atau standar yang universal? Pandangan inilah pada dasarnya menimbulkan tiga aliran dalam hedonisme. Yang pertama, aliran hedonisme individualistis, yang berpandangan bahwa kebahagiaan yang dimaksud di sini adalah kebahagiaan yang bersifat individualistis. Yang kedua adalah kebahagiaan rasional atau rasionalistik hedonism, yang memandang bahwa kebahagiaan itu adalah merupakan berdasarkan pertimbangan akal sehat. Atau yang ketiga adalah kebahagiaan universal atau universalistik hedonism, yang berpandangan bahwa yang menjadi tolak ukur apakah suatu perbuatan itu baik dan buruk adalah mengacu kepada akibat perbuatan itu melahirkan kesenangan atau kebahagiaan kepada seluruh makhluk. Ya. Pandangan kelima bisa dilihat dari utilitarianism. Menurut kalangan ini, prinsip yang pada hakikatnya mendudukkan manusia pada dua hal yang utama, yaitu kebahagiaan dan penderitaan. Segala sesuatu yang dilakukan manusia yang dikaitkan dengan yang dipikirkan dinilai sebagai baik atau buruk tergantung pada akibatnya. Jika perbuatan itu menimbulkan kebahagiaan pada umat manusia kebanyakan, maka perbuatan itu baik. Sebaliknya, jika apa yang dilakukan menimbulkan kerugian bagi umat manusia kebanyakan, maka perbuatan itu disebut sebagai perbuatan buruk. Itulah pandangan tentang apa maksud dari konteks rantai sebab akibat.
Pandangan keenam itu merujuk kepada teori naturalisme. Dalam teori ini, perbuatan manusia dikatakan sebagai perbuatan yang baik apabila ia sesuai dengan kodratnya dan tidak merusak alam. Sebaliknya, ya, ia akan dianggap buruk apabila tidak sesuai dengan kodratnya dan merusak alam. Itulah pandangan tentang baik dan buruk menurut teori naturalisme. Berikutnya adalah intuisi. Dalam pandangan ini, kekuatan batin yang dapat mengidentifikasi apakah sesuatu perbuatan itu baik atau buruk tanpa terlebih dahulu melihat akibat yang ditimbulkan perbuatan itu. Pada dasarnya, terlihat bahwa aliran ini merupakan bantahan terhadap aliran hedonisme. Jika dalam aliran hedonisme yang menjadi tujuan hidup itu adalah kebahagiaan, sedangkan dalam teori ini, tujuan hidup bukanlah itu, melainkan keutamaan, keunggulan, keistimewaan. Karenanya, dapat juga dikatakan bahwa tujuan dari aliran ini adalah kebaikan budi pekerti. Berikutnya adalah aliran vitalisme. Aliran ini merupakan bantahan terhadap aliran naturalisme. Dalam aturan ini, yang menjadi ukuran baik dan buruk bukanlah alam, melainkan vitae atau hidup itu sendiri. Makanya teori ini terlahir lagi menjadi dua teori, berkembang menjadi dua teori, yaitu vitalisme pesimistis dan vitalisme optimistis. Kalau dalam pandangan vitalisme pesimistis, pandangan ini menyatakan bahwa setiap manusia yang lahir di dunia adalah sial atau celaka. Disebut sial atau celaka karena ia dilahirkan dan hidup. Dalam artian, teori ini berpandangan bahwa lahir dan hidupnya manusia tidak ada gunanya. Berbeda dengan vitalisme optimistis. Dalam aliran ini, hidup atau kehidupan adalah berarti pengorbanan diri. Oleh karena itu, mereka berpandangan bahwa hidup yang sejati adalah kesediaan dan kerelaan untuk melibatkan dalam setiap kesusahan. Menurut aliran ini lagi, yang paling baik ialah segala sesuatu yang menempa kemauan manusia untuk menjadi berkuasa. Kesembilan adalah aliran evolusionis. Aliran ini menyatakan bahwa yang menjadi tujuan utama dari manusia adalah kebahagiaan dan kesenangan. Namun, tujuan ini berkembang terus-menerus. Ia bukanlah konsep yang independen, sehingga perkembangannya dipengaruhi oleh perkembangan peradaban manusia. Karenanya dalam aliran ini tidak ada standar mutlak tentang baik dan buruk. Ya, semuanya standar itu akan tergerus oleh zaman dan akan terus berevolusi sesuai dengan perkembangan manusia. Kesepuluh, paham eudemonisme. Paham ini istilah Gerika yang berarti kebahagiaan untuk bahagia. Dalam paham ini yang menjadi titik utamanya adalah kebahagiaan yang diri sendiri dan kebahagiaan bagi orang lain. Menurut Aristoteles, untuk mencapainya dibutuhkan beberapa hal, yakni kesehatan, kebebasan, kemerdekaan, kekayaan, kekuasaan, kemauan, perbuatan baik, dan pengetahuan batinnya. Berikutnya, ke-11 adalah aliran pragmatis. Dalam aliran ini, kebenaran yang dianut adalah kebenaran pragmatis, yang berarti sesuatu dianggap benar apabila ia diakui oleh orang lain yang memiliki kompetensi yang sama. Menurut Anthony de Amato, pragmatisme adalah ide yang berhasil bertahan dari ide-ide yang lain. Ukuran baik dan buruk dari aliran ini bersifat abstrak. Artinya ia tidak memiliki ukuran yang jelas. Berikutnya adalah aliran positivisme. Dalam aliran ini, menurut dalam konsepnya, yang menjadi ukuran baik dan buruk sesuatu adalah ada atau tidaknya persesuaian kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat. Andainya ada persesuaian, maka ia baik. Apabila tidak ada persesuaian, maka ia buruk. Oleh karena itu, menurut Comte, Augustus Comte, tokoh penting dalam aliran positivisme, beliau berupaya keras untuk menemukan persesuaian antara kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat, yang diistilahkannya dengan antara egoisme dengan altruistis.
Selanjutnya, jika kita melihat kepada Gesinnungsethik, ya. Dalam aliran ini menekankan pada bahwa jangan hanya mengungkapkan teori tentang kehidupan dan terhadap hidup. Karena kalau hanya dengan teori tidak akan dapat menyelesaikan persoalan. Terima kenyataan dengan senang hati dan juga harus berani berhadapan dengan kenyataan hidup dan sangat menentang sekali keputusan itu. Sehingga dalam teori ini, ukuran kebaikan menurut pandangan ini adalah pemeliharaan akan kehidupan. Dan yang buruk adalah setiap usaha yang berakibat kepada kebinasaan dan menghalang-halangi hidup. Jadi dia kembali kepada hidup itu sendiri. Berikutnya adalah ke-14, aliran eksistensialisme. Aliran ini menyatakan bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini bergantung kepada keputusan-keputusan yang diambil oleh individu. Ya. Maksudnya adalah individu-individu tadi mengendalikan eksis atau tidaknya mereka melalui keputusan-keputusan yang diambil. Ya, dia kembali kepada keputusan-keputusan yang diambil. Dia sulit dijadikan sebagai ukuran aliran ini karena menganggap bahwa kebenaran, kebaikan, keburukan adalah sesuatu yang sangat subjektif, sangat tentatif. Suatu perbuatan dianggap sebagai perbuatan yang baik jika ia dapat memberikan manfaat bagi si pelaku perbuatan. Sebaliknya, jika perbuatan itu tidak memberikan manfaat, malah mendatangkan kerugian, maka perbuatan itu yang buruk. Maka adalah sesuatu yang sangat sulit untuk mengukur suatu kemanfaatan. Berikutnya adalah aliran idealisme. Dalam dua aliran ini, ada dua hal penting yang menjadi ciri dari aliran ini. Pertama, aliran ini menganggap bahwa akal manusia adalah yang paling tinggi kedudukannya dibanding apapun di dunia. Yang kedua, aliran ini menolak pendapat yang menyatakan bahwa akal manusia bersumber dari materi. Dalam aliran ini justru sebaliknya, materilah yang berasal dari akal. Nah, dalam teori ini, apa yang dikatakan baik adalah apa yang ada di dalam ide itu sendiri. Jadi dia kembali kepada akal itu sendiri. Berikutnya adalah aliran Stoisme. Dalam teori ini berpandangan bahwa kebajikan adalah kebahagiaan dan untuk menilainya harus didasarkan pada perilaku, bukanlah kata-kata. Ajaran sentralnya adalah memiliki beberapa ajaran sentral, yakni mengingatkan kita akan betapa tak terduganya dunia ini, betapa singkatnya momen hidup kita, bagaimana menjadi tabah dan kuat, dan mengendalikan diri sendiri. Dan akhirnya, Stoisme juga mengajarkan bahwa sumber ketidakpuasan kita terletak pada ketergantungan impulsif kita, pada indera refleksif kita daripada logika. Nah, itu konsep dari aliran Stoisme. Yang ke-17, teori deontologisme. Teori etika deontologisme berpendapat bahwa baik atau buruknya suatu perilaku dinilai dari sudut tindakan itu sendiri, bukan terhadap akibatnya. Dalam teori ini, suatu perbuatan disebut baik apabila sesuai dengan norma-norma yang sudah ada. Begitu pula sebaliknya. Dalam artian, dia disebut buruk jika suatu perilaku tidak sesuai dengan norma-norma. Yang ke-18 adalah merujuk kepada ajaran Marxisme. Menurut ajaran Marxis yang didasarkan pada dialektikal materialisme, segala sesuatu yang ada dikuasai oleh keadaan material, dan keadaan material pun harus mengikuti jalan dialektika itu. Dalam paham ini, ya, segala sesuatu dapat dibenarkan apabila ia melayani atau mengejar sesuatu tujuan yang baik. Dengan kata lain, dalam ajaran Marxisme, suatu perbuatan bagaimanapun itu dikatakan sebagai perbuatan yang baik apabila ia dapat mengantarkan kita kepada tujuan. Dan yang terakhir adalah teori etika peraturan. Dalam teori ini, ya, dalam konsep normativis, ya, dia memandang hukum hanya sebatas sebagai sebuah peraturan perundang-undangan saja. Dalam artian normativisme tidak memandang hukum hanya sebagai sebuah peraturan perundangan saja. Ya, dia juga tidak memisahkan antara hukum dan moral. Maka hukum harus merefleksikan sebuah moralitas dan keadilan. Ya.
Dalam artian, perbuatan baik dalam aliran normativisme ialah perbuatan yang tidak hanya saja sesuai dengan hukum positif, karena dia tidak hanya mendasarkan kepada hukum, namun juga hukum positif tersebut juga tidak boleh bertentangan dengan moralitas yang ada dalam hukum kodrati. Hal ini mengikatkan pada dua prinsip utama kodrati, yaitu hukum itu harus baik, dan jika hukum baik, maka harus ditaati. Jika tidak, maka dia dapat ditolak. Demikian dulu pembahasan materi kita untuk hari ini, dan kita jumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya.